Shalom, kita ketemu lagi ya di dalam Victorious Devotion. Semuanya sehat, semuanya terus ada dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan terus memelihara hidup kita. Maka tak salah kalau kita ngomong Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita, sampai di sini Tuhan memelihara kita. Dan kita percaya di waktu-waktu kemudian Tuhan terus akan memelihara kehidupan kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari-hari yang telah Tuhan peliharakan dengan cara Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami ada terus dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk berkat makanan minuman. Terima kasih untuk berkat kesehatan. Terima kasih untuk berkat kebersamaan dalam keluarga. Kami mau terus ada dalam pemeliharaan-Mu. Karena itu Tuhan, sampaikanlah firman-Mu. Biarlah kami dituntun untuk terus mengalami pemeliharaan-Mu dan kami semakin bertumbuh dan berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Untuk renungan hari ini dalam Victorious Devotion bulan Maret, dengan topik divine provision. Hari ini judulnya adalah Tuhan memakai kita. Ya, Tuhan memakai kita. Kita mengingat Nabi Elia dipelihara oleh burung gagak. Artinya burung gagak memberkati Elia. Tuhan juga memelihara Nabi Elia melalui janda Sarfat. Artinya janda Sarfat dipakai Tuhan untuk memelihara Nabi Elia. Ya, satu burung gagak, satu janda. Ya. Dalam peristiwa lain Tuhan menyediakan makanan yang begitu banyak ketika Tuhan Yesus sedang berkhotbah untuk banyak orang, ya 5.000 lebih. Tuhan menyediakan makanan melalui seorang anak yang membawa 5 roti 2 ikan. Tuhan memberkati dan menjadi berlimpah. Dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, ya belum perempuan, belum anak-anak, dan luar biasa 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan. Ketika itu dipersembahkan dan dibagikan, ternyata ketika dimakan sisanya 12 keranjang. Mereka makan semua dengan kenyang dan masih sisa 12 keranjang. Jadi sebuah komunitas, sekelompok orang percaya dipakai Tuhan. Ya, itu kita untuk menjadi sarana Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara. Karena itu dalam banyak perjalanan hidup kita, ya, jangan selalu berharap mujizat turun dari sorga, tapi mujizat Tuhan ciptakan di antara kita. Tapi jangan berpikir begini, menunggu-nunggu teman kita, orang-orang sekitar kita menyediakan bagi kita, Tuhan menyediakan melalui orang-orang sekitar kita. Kita berpikirnya tidak sebagai pihak yang menerima, berpikirnya adalah Tuhan memakai kita. Tuhan memakai kita. Kita harus berpikir demikian, bukan Tuhan memakai orang lain untuk memberkati kita. Tapi dalam renungan hari ini, Tuhan memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kalau suatu saat Tuhan menolong kita melalui orang lain, itu adalah Tuhan memakainya. Tapi kita tidak menaruh harap. Sehingga ketika kita dalam sebuah komunitas, orang itu tidak kunjung menolong kita, kita tidak menjadi kecewa dan kita tidak menjadi marah karena kita tidak menaruh pengharapan kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tapi yang harus proaktif, niat di hati, motivasi di hati adalah Tuhan memakai kita. Tuhan pakai kita untuk memelihara, untuk menolong, untuk menjadi alat penyedia seperti janda Sarfat. Seperti burung gagak, seperti anak kecil itu. Tuhan sering menyatakan pemeliharaan dan kasih-Nya melalui orang-orang percaya yang saling berbagi dan saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Tapi jangan memposisikan diri untuk yang terus menerima. Posisikan diri untuk yang dipakai Tuhan untuk memberkati.
Seringkali ketika kita berbicara tentang pertolongan Tuhan, memang kita membayangkan tentang mujizat yang turun dari langit. Ya, ketika kita melihat orang-orang di sekitar mengalami kesulitan, kita berdoa. Tapi ingat bahwa Tuhan bisa menolong kita juga. Gereja mula-mula memberikan contoh yang indah bagaimana mereka menjalani hidup bersama dan mereka saling menolong. Ya, bukan saling mengharap ditolong, tapi saling menolong dengan apa yang mereka miliki. Ketika kehidupan jemaat mula-mula ini kita pelajari, maka kita bisa belajar banyak hal. Itu praktek yang luar biasa, ya. Karena itu mari kita belajar menjadi alat di tangan Tuhan, ya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Apa sih prinsip yang ada dalam Alkitab untuk kita dapat dipakai Tuhan? Kenapa kita harus memposisikan seperti itu, bersikap seperti itu? Karena itu adalah cara atau prinsip kebenaran firman Allah yang harus digenapkan dalam hidup kita. Dalam Efesus pasal 4 ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh tersusun rapi dan diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya. Orang percaya dalam tubuh Kristus itu adalah kesatuan yang diikat tersusun rapi menjadi satu oleh pelayanan satu sama lain. Oleh pelayanan semua bagiannya, dan pelayanan itu satu sama lain saling melayani. Demikian. Jadi keberadaan kita di dalam sebuah komunitas yang namanya gereja, persekutuan orang percaya, kita itu diikat dalam satu kasih untuk kita saling melayani. Jadi ada fungsi kita, masing-masing kita berfungsi. Ketika kita berfungsi, disitulah Tuhan memakai kita. Gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus, dan dalam tubuh tidak ada anggota yang berdiri sendiri. Setiap bagian memiliki fungsi, saling membutuhkan. Ya, ada saatnya ditolong, tapi ada saatnya menolong. Ada saatnya menolong, ada saatnya ditolong. Ada yang dipakai Tuhan dengan kemampuan memberinya, ada yang dipakai Tuhan dengan kemampuan hikmatnya, ada yang dipakai Tuhan untuk memberkati waktu dan perhatiannya. Karena semua yang ada dalam sebuah komunitas sebenarnya disediakan Tuhan untuk saling memberkati. Ketika seorang menjalankan bagiannya, kebutuhan dan dalam tubuh Kristus itu terpenuhi. Tetapi kalau semua dalam tubuh Kristus tidak saling berfungsi, maka akan ada masalah di dalam tubuh Kristus. Dalam tubuh Kristus tersebut. Nah, tubuh Kristus itu tidak hanya sebuah gereja lokal, tapi gereja dengan sesama orang percaya yang lain, bahkan gereja sedunia. Terkadang kita mendengar kesaksian-kesaksian, bagaimana sebuah gereja ditolong oleh gereja lain, bagaimana gereja yang ada di luar negeri menolong gereja yang ada di Indonesia, dan bagaimana gereja di Indonesia menolong gereja yang ada di mana-mana. Karena itu, dalam tubuh Kristus prinsipnya adalah kita disatukan. Mari kita berfungsi bersama-sama untuk kita saling memberkati. Dan ketika kita berfungsi seperti itu, maka kita dipakai Tuhan menjadi pemelihara orang-orang percaya yang lainnya. Gereja-gereja Tuhan yang lainnya. Kita di G-Victory, kita seringkali mendengar kesaksian bahwa bagaimana G-Victory menjalankan tugas-tugas pelayanannya. G-Victory tidak memiliki kekuatan dan kemampuan finansial yang cukup. Tetapi ada gereja lain, ada orang percaya lain di luar G-Victory yang dipakai Tuhan. Supaya G-Victory bisa memberkati yang lain. Luar biasa. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan, ketika kita menolong orang, memberkati orang, itu bukan semata karena kita baik dan kita mampu. Dan itu bukan karena punya kita. Tapi kita menyediakan diri untuk dipakai Tuhan. Dan kalau kita dipakai Tuhan, Tuhan yang terus menyediakan. Ketika kita menjadi mujizat bagi orang lain, Tuhan lakukan mujizat bagi kita. Ketika Tuhan pakai kita untuk memelihara, menyediakan bagi orang lain, Tuhan yang menyediakan bagi kita. Amin. Amin bagi kita semua. Dan secara khusus, amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Kau memelihara kami dengan cara-Mu, dengan cara yang ajaib. Kau memelihara kami, menolong kami, menyediakan yang kami perlukan di saat-saat kami sungguh membutuhkan dan di saat-saat kami tak berdaya.
Tuhan pakai orang-orang percayamu lain. Orang-orang percaya yang lain. Tapi Tuhan saatnya pakai kami juga. Untuk kami menjadi alat di tangan Tuhan. Memelihara, menyediakan. Menjadi berkat bagi yang lainnya. Ampuni kalau kami hanya berharap ditolong, diberkati. Pakai kami Tuhan. Menjadi alat penyediaan bagi orang lain. Alat berkat di tangan-Mu bagi orang lain. Alat mujizat di tangan-Mu bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Kami berdoa dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya kita semua mengalami pemeliharaan Tuhan dan terus dipakai Tuhan menjadi alat penyedia bagi orang lain. Tuhan berkati, sampai jumpa.